kelima aktor MCU pindah ke DCU. Ya, langsung dikonfirmasi nih oleh si co-CEO DC Studios, James Gunn, yang menyatakan setidaknya ada 5 orang dari film Guardian of the Galaxy yang diajaknya untuk menjadi partnernya di perusahaan raksasa DC Comics. Ya, saingan dari Marvel Comics. Sutradara satu ini yang nyentri ini si James Gunn, ketika dia mengerjakan filmnya, dia ternyata suka menjaga teman-temannya dan bakat yang paling dikagumi tetap dekat dengannya dari satu proyek ke proyek yang lainnya. Terbukti setelah bekerja dengannya di film serial Peacemaker, James Gunn mengajak Chukwudi Iwuji untuk berperan di film MCU, yaitu Guardian of the Galaxy volume ketiga. Sebelumnya, dia pernah mengajak Michael Rooker dan Sean Gunn yang pernah tampil dalam film Guardian of the Galaxy untuk bekerja sama dengannya dalam penggarapan film The Suicide Squad. Nah, oleh karena sekarang ini dia sudah pindah ke DC Studios dan menjadi orang yang dipeningkan dalam proyek-proyek film DCU ke depannya. Banyak yang bertanya-tanya nih, berapa banyak lagi nih bakat dan pemeran yang lainnya akan dibawanya ke perusahaan industri film superhero yang baru dia pimpin ini. Seperti yang dilansirkan oleh media online Empire, CEO DC Studios James Gunn menggambarkan para pemeran trilogi Guardian of the Galaxy-nya sendiri sepertinya itu adalah ibaratnya keluarganya sendiri. Hanya saja dia tidak bisa menyebutkan masing-masing nama pemeran dari dalam film itu. Namun ada sinyal nih yang menyatakan terlebih dahulu kalau aktor utama Guardian of the Galaxy, Chris Pratt, yang berperan sebagai Star-Lord, kemungkinan akan pindah ke DC Studios. Nah, untuk mempertimbangkan apa yang dimaksudkan si James Gunn tersebut, berikut adalah prediksi DC Indonesia pemeran Guardian of the Galaxy volume ketiga yang akan dimainkan oleh kelima aktor ke DCU-nya James Gunn. Namun sebelum itu, subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah, terima kasih, kalian luar biasa, kan gitu, ya enggak? Chris Pratt. Prediksi yang pertama ini tentu saja adalah Chris Pratt. Ya, dia adalah aktor utama dalam film Guardian of the Galaxy. Chris Pratt yang berperan sebagai Star-Lord ini nantinya bisa pindah ke DCU, sepertinya menarik untuk berperan sebagai Buster Gold. Alasannya begini nih, karena selama ini sebenarnya DC pernah mencoba untuk menghadirkan Buster Gold ke layar lebar selama bertahun-tahun lamanya, dan sekarang mengingat kesuksesan James Gunn untuk membawa pahlawan yang kurang dikenal di garis depan, hal itu bisa saja diwujudkan selama James Gunn menjadi pemimpin DC Studios. Chris Pratt tentu saja memiliki penampilan dan karakteristik yang tepat untuk melakukan yang satu ini dengan ketenarannya yang tidak diragukan lagi, menjadi sesuatu yang akan mendorong karakter tersebut menjadi sorotan. Sedangkan untuk peran yang kedua dari Chris Pratt ini, DC Indonesia memprediksi bagaimana Star-Lord ini berubah menjadi sosok Green Lantern Guy Gardner. Ya, meskipun John Stewart ataupun Hal Jordan yang menjadi Green Lantern utama dari DCU yang baru, akan ada banyak ruang untuk melibatkan Green Lantern Corps yang lainnya. Ya, si Chris Pratt ini boleh-boleh saja kan menjadi sosok Guy Gardner dengan wataknya yang keras, memecahkan suasana dan menjadi sorotan juga dalam sekelompok Green Lantern Corps. Bisa jadi nantinya juga nih dia akan memimpin Red Lantern Corps karena ya dia itu kan si tukang marah. Dave Bautista. Melihat dari postur tubuhnya, mungkin bukan aku aja nih yang mengira Dave Bautista ini, si mantan pegulat SmackDown WWE ini, sepertinya pas untuk berperan sebagai Ben. Terlebih lagi dengan sosok Dave Bautista yang berotot besar dan tubuh yang tegap, mungkin merupakan pilihan ideal untuk menjadi Ben. Terlepas dari apapun yang ada di dalam trilogi The Dark Knight, ya Bautista pernah menyatakan minatnya di masa lalu dan menjelaskan bagaimana pendapatnya akan berbeda dari penjahat The Dark Knight Rise, yaitu si Tom Hardy yang berperan sebagai Ben. Sedangkan untuk pilihan kedua, Dave Bautista ini sepertinya layak juga berperan sebagai Dr. Hugo Strange. Ya, Bautista mungkin telah membangun reputasinya sebagai salah satu pegulat yang berubah menjadi aktor berotot di Hollywood. Tetapi akhir-akhir ini dia benar-benar berusaha untuk menunjukkan jangkauan dan potensinya. Jadi ya mungkin saja kan Bautista akan menjadi sosok penjahat Batman yang lain selain Ben sendiri, yaitu Hugo Strange, seorang ilmuwan yang cerdas dan psikologi yang berbahaya bagi seorang Batman. Ya, Hugo Strange. Bayangkan saja nih jika Dave Bautista berperan seperti ini. Form Clementif. Pemeran Mantis yang ini bisa saja pindah ke DCU dan perannya dapat digambarkan jika Clementif ini cocoknya dapat berperan sebagai Dolphin. Ya, mungkin karakter yang satu ini, Dolphin, tidak familiar dengan nama superhero Dolphin yang berhubungan dengan Aquaman. Selama ini pun di filmnya Aquaman, Dolphin belum pernah ditampilkan, dan perlu dijelaskan, si Dolphin ini adalah seorang Atlantean yang bahkan pernah menjadi kekasih Arthur Curry selain Mera. Nah, jika Aquaman ini menerima reboot DCU, menemukan minat
cinta yang lain sebagai lawan dari Mera yang aktrisnya itu sangat kontroversi yang diperankan oleh Amber Heard. Dan bisa saja kan nih Mera dihapus dan digantikan oleh Dolphin di era barunya DCU James Gunn. Nah, untuk prediksi pilihan yang kedua yang lainnya, selain menjadi Dolphin, Clementine ini cocok juga untuk berperan sebagai Lady Shiva. Dialah orang tuanya Cassandra Cain dalam film Birds of Prey yang kemudian hari akan menjadi Batgirl dan Orphan pada film Bat Family. Namun Lady Shiva yang nantinya ini akan diperankan si Clementine ya seandainya saja memiliki seni bela diri yang sangat mumpuni. Mungkin peran ini sangat menyenangkan bagi Clementine untuk lebih terlibat dalam beberapa aksi dibandingkan perannya sebagai Mantis. Zoe Saldana, aktris wanita satu ini, Zoe Saldana yang ada di MCU dengan makeup kulitnya yang berwarna hijau. Nah, jika di DCU bisa saja nih kita gambarkan bagaimana kiranya jika wanita satu ini berperan sebagai Poison Ivy. Namun aku lebih tertarik nih, sepertinya Zoe Saldana ini lebih pasnya berperan sebagai Nubia, sebagai seorang prajurit perang di Amazon Themyscira. Sedangkan untuk prediksi yang kedua, Zoe Saldana ini sepertinya lebih cocok menjadi Black Canary. Ya, meskipun ada proyek nih yang sedang dikembangkan pada tahun lalu dan dibintangi oleh versi Birds of Prey si Johnny Smollett, tetapi dengan adanya restrukturisasi di DCU, tidak jelas apakah Black Canary yang diperankan oleh Johnny Smollett akan tetap berada di DCU James Gunn. Karen Gillan. Ya, aku pertama kali melihat si karakter yang cantik ini, cantik jelita kali pun ya kan, si Karen Gillan ini di film Jumanji Welcome to the Jungle. Dan ternyata yang berperan itu sebagai Nebula di Guardian of the Galaxy adalah Karen Gillan. Dan jika James Gunn yang ingin mempertahankan Karen Gillan untuk pindah ke DCU, aku berharap bagaimana nih jika si Karen Gillan ini berperan sebagai Wonder Woman. Ya, sebagaimana yang kita ketahui nih, saat ini Gal Gadot kan masuk ke dalam list antrian untuk digantikan perannya. Tidak jelas bagaimana masa depan Gal Gadot ke depannya dengan DCU James Gunn. Dan untuk karakter yang pilihan yang kedua, si cantik yang ini, si karakter yang cantik ini, Karen Gillan, berperan sebagai si penyihir wanita di dalam film pahlawan Super Justice League Dark, yaitu Zatanna. Dan tidak perlu dipanjang lebarkan ataupun berdebat mengenai Karen Gillan ini, seandainya saja berperan sebagai Zatanna. Gillan sangat cocok untuk menjadi Zatanna. Tapi ya meskipun begitu para penggemar, ada aja nih yang mencocokkan Karen Gillan itu lebih baik berperan sebagai karakter yang lain. Namun ya inilah pilihanku kan gitu. Nah, itulah dia kelima pemeran aktor MCU ini. Jika diajak James Gunn pindah ke DCU, mereka akan berperan sebagai apa nantinya pada slate DCU James Gunn. Dan tidak lama lagi nih, James Gunn akan mengumumkan proyek pertama dalam film daftar DCU-nya di bulan ini. Dan kelima aktor yang kita sebutkan barusan ini akan terlihat di dalam film Guardians of the Galaxy volume ketiga yang akan tayang di bioskop pada 5 Mei tahun 2023. Nah, bagaimana nih dengan menurut kalian? Tulis ya kelima pemeran Guardian of the Galaxy ini jika pindah ke DCU mereka berperan sebagai apa? Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Oke, makasih.